gandum. Nah, ini idenya kemarin dari editor adalah bahwa gandum ini diharapkan dapat dibudidayakan dengan baik, dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu tanaman sereal yang dapat dibudidayakan secara komersial. Nah, dengan dasar itu, maka saya mencoba untuk kok nggak mau ya gerak ya. Nggak mau gerak nih. Bisa kalau gitu dibantu aja saya. Jadi saya nggak jadi host, tolong diganti aja. Ya mungkin bisa sambil mungkin bisa disampaikan aja, Prof. Ya. Jadi intinya adalah bahwa tanaman gandum ini merupakan tanaman yang jumlah kebutuhannya di dalam negeri itu sangat besar. Itu kira-kira lebih daripada 11 juta ton itu per tahun diimpor dari luar negeri. Walaupun sebenarnya untuk konsumsi kita bukanlah sebanyak itu. Jadi 40% daripada kebutuhan gandum ini nanti akan diekspor lagi sebagai bahan jadi tepung terigu. Nah, ini data tahun 2017 yang saya. Nah, jadi lebih dari 99% itu adalah diimpor gitu. Sedangkan hanya sekitar 1%-an dari kebutuhan ini yang dihasilkan dari dalam negeri. Nah, dengan besarnya kebutuhan impor, dengan besarnya impor ini, maka tentu dia akan menyebabkan terjadinya penyedotan daripada devisa negara. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya harapan-harapan untuk membudidayakan tanaman gandum ini di Indonesia. Lanjut tolong. Jadi gandum ini sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama adalah gandum winter atau gandum musim dingin, kemudian ada gandum spring. Nah, gandum winter ini memang tak berpotensi untuk dikembangkan di daerah tropis karena dia memerlukan suhu yang rendah supaya dia berbunga. Itulah sebabnya dia ditanam sebelum musim dingin, kemudian nanti dipanen pada musim panas tahun berikutnya. Sedangkan yang mungkin dikembangkan di Indonesia itu adalah gandum musim semi ini atau spring wheat namanya. Yang mana dia memang tidak membutuhkan suhu dingin agar berbunga. Nah, jadi cocoklah ini ditanam untuk daerah-daerah subtropis dan daerah tropis. Dia dapat ditanam pada musim semi di daerah yang bermusim 4, tapi dia juga bisa ditanam pada setiap waktu untuk daerah subtropika dan daerah tropika. Mohon lanjut. Sesuai dengan adaptasinya itu, maka sampai sekarang gandum yang dibudidayakan itu adalah yang dibudidayakan secara komersil itu adalah di daerah subtropis sampai daerah temperate. Dan mungkin di daerah temperate jumlah yang dibudidayakan itu melebihi daripada 50%. Jadi yang 50% lagi di daerah subtropis. Lantas kalau kita bicara tentang Indonesia, bagaimana prospek daripada budidaya gandum ini di Indonesia? Pertama adalah tadi sudah disebutkan yang mungkin itu adalah tanaman gandum musim semi atau spring wheat tadi. Kalau kita lihat adaptasinya itu hanyalah pada daerah-daerah dataran tinggi. Jadi yang banyak sekarang ini dibudidayakan adalah di daerah-daerah yang mempunyai ketinggian lebih daripada 800 meter. Nah, itu jumlah lahan yang potensial untuk itu sangat terbatas. Dari 15 provinsi yang ada di Indonesia, itu ada sekitar 73.000 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya gandum.
Tapi sebagaimana kita ketahui, dataran tinggi ini adalah lahan-lahan yang sangat potensial untuk penanaman sayuran, tanaman-tanaman hortikultura. Dan ini adalah tanaman hortikultura yang mempunyai harga yang sangat ya kadang-kadang tinggi, ya kadang-kadang rendah. Tapi ini menjadi saingan untuk pengembangan gandum. Kalau kita lihat potensi hasil dari beberapa penelitian di Litbang Pertanian, memang produktivitasnya lumayan bagus, jadi sekitar 5,4 ton. Jauh lebih tinggi sebenarnya dari produktivitas petani, tapi harus kita ingat ini bahwa produktivitas petani ini adalah petani secara komersil gitu. Di India itu sudah mencapai 3,2 ton per hektar. Kemudian kalau kita lihat apa itu namanya kendala-kendala yang akan kita hadapi di dalam membudidayakan tanaman gandum ini, yang pertama adalah tadi adaptasi terhadap daerah. Jadi kita daerah tropis dan pada umumnya tanaman gandum ini adalah beradaptasi dengan suhu yang hangat. Jadi bukan suhu panas seperti yang ada di kita. Nah, suhu hangat ini hanya ada di dataran tinggi untuk wilayah Indonesia. Jadi ini sangat terbatas ya adaptasinya untuk Indonesia. Kemudian hasil gabah dan harganya masih kalah dari tanaman padi. Ini walaupun tadi dikatakan hasilnya 5,4 ton, itu adalah pada tingkat penelitian. Kalau seandainya adopsi teknologi budidaya tadi itu pada petani itu adalah sekitar 60%, berarti ya hasilnya ya sekitar 2 ton atau sampai 3 ton per hektar pada tingkat petani. Jadi produktivitas masih rendah. Sedangkan kalau kita lihat produktivitas padi, itu sudah mencapai 8 sampai 9 ton per hektar gabah. Jadi dengan asumsi bahwa konversi padi ke gabah itu sekitar 65%, maka masih produksi berasnya masih sekitar ya 4 sampai 5 ton per hektar gitu. Gitu juga mengenai harga. Saya membandingkan harga internasional. Itu untuk gandum itu masih sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah per hektar. Gitu. Sedangkan harga padi internasional, itu harga beras, itu mencapai 9 sampai 10.000. Jadi harga ini juga merupakan tantangan bagi gandum, pengembangan gandum. Kemudian mengenai pasar, itu memang belum terjamin. Kenapa belum terjamin? Karena mutu gandum yang dihasilkan oleh petani di beberapa daerah itu belum bisa menyaingi mutu gandum, misalnya warna, kemudian kandungan protein itu jauh masih lebih rendah dibandingkan dengan mutu, terutama adalah kandungan protein daripada gandum yang ditanam dalam negeri. Mohon lanjut. Oleh sebab itu maka kalau kalau kita ingin tetap ingin mengembangkan perganduman nasional, itu kita harus mulai sebenarnya ya dari boleh dikatakan dari awal gitu. Kita harus melakukan pengembangan jangka pendek. Ini kita harus melakukan penyempurnaan teknologi budidaya. Prof, waktunya 2 menit lagi, Prof. Ya, untuk varietas-varietas yang telah diintroduksi dan ini harus disebarkan kepada petani kooperator. Sedangkan untuk jangka panjang, memang kita perlukan perakitan varietas baru yang adaptif dengan suhu dan kelembaban tinggi. Karena gandum ini kalau di dataran di suhu yang tinggi itu
banyak anakannya yang aborsi, jadi tidak menghasilkan gabah. Kemudian untuk jangka panjang juga dilanjutkan dengan introduksi plasma nutfah, terutama adalah yang tahan suhu dan kelembaban. Kemudian penyempurnaan teknologi budidaya berkelanjutan, artinya ya semelangkit kita melaksanakan perakitan varietas-varietas yang beradaptasi dengan suhu dan kelembaban tinggi ini, kita juga harus melakukan penyempurnaan terhadap teknologi budidaya. Dan yang terakhir adalah kita harus juga menguatkan kelembagaan, terutama pasar dan industri pengolahan lokal. Karena tadi sudah dikatakan bahwa mutu, terutama kandungan protein dan warna, itu untuk gandum lokal ini masih kalah dengan gandum impor. Nah, untuk pengembangan varietas gandum baru ini memang banyak ya program-program yang mungkin kita perlukan. Antara lain adalah dengan melakukan program-program pemulihan tanaman. Yang paling potensial itu adalah melakukan intergeneric hybridization namanya. Artinya kita melakukan persilangan-persilangan antar genus. Salah satu genus yang mungkin berpeluang adalah ada Jawa Wood, kemudian ada Jelai, itu dapat kita jadikan sebagai donor untuk tanaman-tanaman yang bisa gandumnya nanti beradaptasi dengan dataran rendah, kemudian dengan suhu yang tinggi. Saya rasa mungkin itu secara sederhana, secara ringkas. Saya sangat menghormati ya bapak-bapak yang